Bapak yang muliakan, sungguh berbahagia pada hari ini masih saja Allah memberikan kesempatan kita untuk hadir di muka bumi ini dengan misi yang jelas. Sebagaimana Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Satu di antaranya kita sudah melaksanakan ibadah mahdoh, ya, sholat subuh berjamaah dan sambil mendengarkan ayat-ayat Allah yang itu adalah petunjuk, ya. Jadi memang sebagai hamba Allah yang muttaqin itu ya diantaranya mendirikan sholat, ya. Dan di dalam sholat dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ya. Tadi yang kami bacakan surat Ali Imran 144, kemudian juga surat Al-Hujurat sampai ayat ke-6. Karena sekarang ini model kehidupan masyarakat kita ini sangat dipengaruhi oleh medsos. Maka kalau Bapak Ibu perhatikan surat Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalah. Qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadim. Wong judul kok ya kadang-kadang pakai tanda tanya, kadang-kadang pakai tanda seru, dan simpang siur tidak karu-karuan. Apalagi kalau bicara masalah keuangan negara yang sudah waktunya nyarutang, ya, ahli-ahli ekonomi manapun tampak wajahnya suram. Dengan adanya efisiensi, apa-apa serba diungkret, ya. Nu sewu lho. Dados kula lajeng kengetan nalika kula dados mahasiswa. Kula menika dados mahasiswa niku tahun 78 wonten Mangkubumen. Nggih, dereng pindah teng Bler. Itu profesornya itu nu sewu nggih. Luar biasa itu. Pangandikan berbahagialah bagi yang tidak tahu. Subhanallah. Nek ngerti nu malah mumet, ruwet. Nu sewu nggih. Padahal ibadah kehidupan itu sangat indah. Apalagi kalau kita sebagai hamba Allah yang menjalankan ibadah puasa. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Lah ibu bapak, dosa sebanyak samudra lautan yang sudah kita tanam, itu bisa hapus kok. Loh kok kita berjalan ke depan kok suram. Sepertinya kok kita memahami kehidupan bagaimana ya. Padahal kan surat Luqman 34 kan sudah jelas. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Bapak Ibu pernah menyangka seorang penjual es teh kok iso umroh sak keluarga lho. Tur ning omahe niku dhuwit bengketan ngantos ratusan juta lho Pak Budi. Nu sewu sementara ibu-ibu engko gak bodo iki wah wis duwike piye ya. Arep gawe lothong oper bingung. Ratusan juta. Lho kok omahe arep ambruk, pugar. Coba Bapak Ibu, ya. Dan itu masyarakat menangkapnya keliru. Nek ngono aku dadi penjual es teh wae apa piye? Tur ngarep-ngarep dipisui. Ini yang sudah tidak benar Bapak Ibu. Ya. Jadi inilah Bapak Ibu, maka orang yang berada di bulan Ramadan itu patut bersyukur dan gembira. Jadi janganlah orang puasa itu menampilkan tuh ngantuan, lemes, mager. Harusnya gembira Bapak Ibu. Semangat, semangat. Ya. Ini saya bawa ini loh Bapak Ibu. Ini hasil riset selama 40 tahun. Dan hadiahnya apa Bapak Ibu? 25 hektar tanpa harus memagari laut.
sampai 30 kilometer. Ya, nun sewu Bapak Ibu, kita menyikapi berita semacam ini tidak perlu emosi. Itu filosofinya tinggi loh. Bapak Ibu, orang kalau minum air seperti ini, paling ya 1 jam pipis. Tapi kalau minum air laut, Pak, itu tidak akan pernah selesai. Maka harus dipagari, Pak. Dilalah kok pagere kok bambu loh. Sehingga lodeh napa bung kemawon angel. Tapi yang menyantapnya maka jadi rai gede. Sebuah. Jadi tolong Bapak Ibu, bagaimana kita merespon yang ada di luar tubuh? Baru ibu bapak kurang minum saja, itu lampu kuningnya menyala terang loh. Ini saya minta maaf Pak Budi, lupa orang gawa korek. Ini so disumet loh nih. Kalau disumet, warna hijaunya itu terang Pak. Lampu kuningnya redup. Lampu merahnya redup. Karena dosa kegelapan itu di wilayah kuning dan merah. Dan disitulah munculnya berbagai penyakit. Subhanallah. Kalau hijau Pak, bebas dari segala macam penyakit. Tapi karena kita tidak tahu, melotrok terus. Mengapa ada istilah sawalan? Nah, ini turun apa-apa kau cerita sawalan. Wong faktane nun sewu nggih, sebelum bulan Ramadan dipasang spanduk. Marhaban ya Ramadan. Tenane. Durung-durung wis ancang-ancang sesuk ora entuk sarapan. Belum masuk bulan Ramadan lemes dhisik bayangin. Begitu memasuki bulan Ramadan, baru seminggu, kapan to bodone? Kok ora rampung-rampung nggih. Lah wong puasa saja sing diarep-arep waktu maghrib kok takjilan kurang 5 menit kok suwi yo. Subhanallah. Ya, jadi Bapak Ibu, di Amerika itu ada seorang ahli penyakit jiwa, tetapi ilmu faalnya itu mendalam. Beliau itu berhari-hari di kamar bayi, mengamati bayi-bayi yang tidak survive. Mereka yang terlahir tidak cukup umur. Prematur, Pak. Jenengan kok pinter tau, Pak? Subhanallah. Jadi bayi prematur itu seringkali ujung-ujungnya apa? Jantungnya melambat. Laju kecekik, Pak. Mati. Itu diamati, Pak. Oh, niko. Luar biasa, ya. Ayat Al-Qur'annya jelas. Ad-Dzariyat 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian, kalian perhatikan, cermati, fikirkan. Subhanallah. Jadi ibu bapak yang melihat, belajar tentang tubuh manusia sampai detik ini tidak kelar-kelar. Jadi kita ini jangan habiskan waktu untuk berpikir hal-hal yang malah merusak tubuh. Jadi kalau bapak ibu marah, itu otaknya dihancur-hancuran loh Pak. Jadi gunakanlah otak ini untuk berpikir yang bagus. Kados dene ana surat Al Imran 191. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina adzabannar. Hanya mempelajari satu kabel, Pak. Itu dapat hadiah 25 hektar. Tapi bukan untuk membangun rumah. Untuk melanjutkan penelitian lagi. Saya lho Bapak Ibu, di Indonesia itu sing dipamerke omah sing gede-gede, terus engko disita KPK. Sing dipamerke mobil-mobil mewah. Lurah kok duwe Rubicon lho. Apa? Rubicon. Lah iya, terus disita. Iki ngopo ya? Duit-duit pinten Pak? 1 triliun. Diminta kembali pemerintah, iki ngopo ya? Jadi Bapak Ibu yang muliakan, inilah perlunya kita mempelajari Al-Quran. Bapak Ibu kalau melihat fenomena semacam itu jangan jengkel.
jengkel. Bandingke kok pensiunan. Nggih mboten niku mawon ngarep-arep 13 THR. Ini kan bumi langit, Pak. Sementara yang setiap bulan iso setor 25 M loh. Bikin apa niku WA orang senang. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita sakit? Itu karena kita melotrok ke lampu kuning dan lampu merah. Yang kuning ini menyebabkan kadar gula tinggi, Pak. Kolesterol tinggi, Pak. Asam urat tinggi, Pak. Darah menggumpal, stroke, serangan jantung, pasang ring, bypass. Itu yang kuning, Pak. Ini kan tidak ada dokter yang cerita semacam ini. Karena bahaya, bisa mengurangi cash flow. Gimana? Padahal sehat niku, Pak. Gusti Allah ngendika yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Inilah Bapak Ibu tugas pemuka agama. Mayoritas agamane Islam kok utangi oke. Coba yang tahu hadis, Pak. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Saya itu kemarin ke Medan, Bapak Ibu. Itu teman saya itu dengan bangganya. Pak dokter, saya ini termasuk orang terpercaya. Masih boleh hutang 2 M. Subhanallah. Lah wong utang kok bangga loh. Saya ini terpercaya, Pak dokter. Iso entuk utang rong. Iki apa meneh? Saya mesam-mesem saja, Bapak. Bandingkan dengan jamaah masjid. Asal ini jamaahnya orang lebih kaya dibandingkan mereka yang korupsi. Saya suruh Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu sudah punya modal 1 T. Gimana? Orang usah sampai 1000 T, enggak usah. Cukup 1 T. Tapi T-nya takwa. Gitu. Panjenengan pun kulino dengan tahu takwa, baju takwa. Gimana? Subhanallah. Orang yang bertakwa itu, Pak, rezekinya tidak ada batasnya. Coba Bapak Ibu, surat Ali Imran 133, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Jadi Bapak Ibu memandang ke depan harus luas. Alam nasroh laka sadrok. Bukankah telah kulapangkan dadamu? Nusewu nggih Bapak Ibu, paru-paru itu kalau dipun gelar itu luasnya seluas lapangan basket loh, Pak. Saya itu. Gitu masih diracuni oleh asap rokok. Astagfirullahaladzim. Allah menciptakan begitu indahnya. Siapa yang merusak? Nusewu loh Bapak Ibu. Al-Qasas 77 sangat jelas. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabaghil fasada fil ard. Nah ini kalau Bapak Ibu, jadi aplikasi di dalam kehidupan apa yang kita baca. Sampun nggih. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita ini bulan Ramadan itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Niki dereng pengetan nuzul Quran loh. Sebab mari pembicaraan ini dokter hewan toh. Nah niki dokter menungso. Ini gara-gara panjenengan terpengaruh Ustadz sinten niku? Dokter hewan itu lebih pintar daripada dokter manusia. Menungso ini dadak teko menapa ingkang panjenengan raosaken. Dalam bahasa Inggrisnya what seems to be the trouble. Mboten langsung diparingi resep. Nggih. Wiwit kapan panjenengan ngrasaken kang kados mekaten? Show me exactly where it is. Sisih pundi kang dipun raos. Niku dokter menungso. Nek dokter kewan, sapi lewat terus ngoten mawon. Lah itu diambil kesimpulan oleh Ustadz
Sinten? Oh, dokter ora pintar. Tekok-tekok. Padahal Bapak Ibu kita menanyakan sesuatu itu dalam rangka menyingkirkan USG, CT scan. Nah dokter sekarang kan pasien masuk, ronsen, CT scan. Tidak ditanya macam-macam. Padahal bertanya itu bisa 80% menegakkan diagnosis. Bapak Ibu. Hanya wawancara. Lo kula nanti dipun-timbali teng Merapi. Gunung Merapi, Pak. Digoncengke numpak sepeda motor mewek mowot sawah. Dumugi mereka wonten pasien panas sudah diperiksa dokter bedah mboten mari. Penyakit dalam mboten mari. Begitu saya lihat, ini TBC usus. Langsung kula aturi obat anti TBC. Mari, Pak. Saben tahun ngirimi panganan. Nun sewu nggih, menika karena apa? Wawancara, anamnesis, history taking. Kaya ngono kok digoblok-gobloke kali Pak Ustadz. Nun sewu nggih, saya itu nelongso, saya belajar 40 tahun loh ilmu kedokteran. Nggih, sapa nggih? Nah, ini, jadi hijau. Yang merah ini, Ibu Bapak yang muliakan, ini yang menampilkan orang puasa itu kelentrak-kelentru. Ngantukan, maghrib. Itu yang merah Bapak Ibu. Kenapa? Di dalam usus masih ada sisa makanan yang mengeras. Jadi jenengan katosaken Pak Budi nyun sewu nggih, dokter berhak matur sing mboten saya to. Jadi kalau feses itu mengeras, bahkan tersisa hanya sekerat jari jemari kita, itu sudah menguras oksigen otak. Jadi Bapak Ibu sahur harus perhatikan minum. Sejak buka sampai sahur ngunjuk. Karena untuk membuang sisa makanan perlu 150 cc. Ini berapa cc kira-kira? Nah ini 150 cc untuk membuang sisa, Pak. Kalau panjenengan kurang ngunjuk, air yang mestinya untuk membuang sisa itu diambil kembali. Kenapa kok saya kok ngeluh ya? Lah wong racun-racun sampai ke otak kok. Nun sewu, ya. Jadi kalau dikatakan sumutasihu, berpuasalah agar sehat, niku cocok. Bola bali sumutasihu nyatane wong buka wae dadak kerokan. Awake ora penak, gitu. Ciri orang yang badannya tidak enak itu apa? Raut mukanya kan benten, Pak. Coba kalau Bapak Ibu awake penak kok sumringah. Jadi Bapak Ibu, air muka, wajah itu indikator. Tidak usah susah-susah pakai alat-alat yang mahal-mahal. Terus konsultan fakultas psikologi, Bapak. Karena mereka hanya belajar aspek jiwanya, tapi badannya kan tidak. Punya alat-alat, ada galvanic skin response. Orang stres itu gimana kulitnya. Ini undang dari fisiologi. Okay. Terus ada fisiologi, ada psikologi. Sama aja, ini ilmu teng UGM itu bagian jiwa kono wetan. Sing bagian awak ulon dalan. Ini enggak benar. Ya, jadi sekali lagi Bapak, ini manusia itu utuh, bio, psikososio, spiritual. Sampun nggih, Ibu Bapak yang akan. Jadi sekali lagi tolong diperhatikan, menatap hari esok harus optimis. No sewu lho, awake iku pengajian bola-bali bareng dadi pejabat kok malah ndadekke rakyate mules. Nggih mboten. Harusnya kan dibesarkan hatinya. Indonesia negara kaya. Pon, masing-masing individu dijamin sebulan tak paringi 20 yuto. Kan gitu mestinya. Oh, kok tekor terus itu pinggir. Nun sewu nggih, hati-hati loh. Stres 5 menit, sistem imun kita lumpuh selama 8 jam. Bapak Ibu gembira 5 menit,
sistem imun aktif 18 jam. Nembe poso 1-2 hari wis batuk pilek. Niku stres. Ya mboten. Marhaban ya Ramadan harusnya gembira. Kalau iki kula nembe saking Balikpapan lho Bapak Ibu. Ya, di bandara dipameri wong padha maem ning restoran. Janjane ya kepengin. Faman kana minkum maridun au ala safarin. Safar, Pak. Boleh toh. Tapi nyatanya lanjut. Karena apa? Kita punya dasar Bapak Ibu. Kebanyakan orang itu membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan bulan Ramadan hanya berhenti pada walituk milul iddata. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'alakum tashkurun. Terus Bapak Ibu bicara puasa jangan hanya berhenti pada THR. Tetapi TSR. T menika takwa, S menika syukur, R-nya Rosyidin. Nah, menika. Maka harus disampaikan pada ayat 186. Kalau ini kalau dipun-timbali dokter-dokter ahli kandungan atau sarjito. Takjil. Nah ini kalau ngaturakan. Jadi kebanyakan orang puasa itu mendengarkan orang ngaji itu sampai la'alakum tashkurun. Tidak sampai la'alahum yarsyudun. Tapi Ibu Bapak pirengaken nggih, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ibu Bapak ngendikanipun ora iso basa Arab. Tapi kan qarib persa toh. Sahabat karib. Artinya Allah itu dekat Bapak Ibu. Maturo. Pasti Allah merespon. Bapak Ibu. Benten nek panjenengan WA ta. Kadang-kadang dibalas. Alhamdulillah Pak Budi nek kula WA cepet ya. Ada yang balas 1 bulan Pak. Ada yang sampai sekarang belum membalas. Karena sibuk ngapal ke Quran. Ya, kita harus positif toh. Ya. Jadi sekali lagi Ibu Bapak yang nakar, kata kuncinya adalah respon. Panjenengan merespon air hujan gimana itu? Waduh hujan nih. Lebus. Masuk angin. Hati-hati Bapak. Hujan itu pelajaran langsung bagi kita semua. Jadi, mari panjenengan kersa bika Al-Hadid ayat 20. Kama thali ghaizin a'jabal kufar nabatuhu thumma yahiju fatarohu musfarun. Ibu bapak, kalau menawi numpak sepur saking wetan datang Ngayojo, itu yang saya perhatikan di balik jendela itu para petani loh Pak. Berlima posisi rukuk sedaya Pak. Napa? Napa? Tandur. Itu seragam Pak. Dan mereka menghayati rintik hujan Pak. Subhanallah. Mereka tidak punya ATM. Tapi di hatinya. Ngonek panen aku tak tuku Avanza. Boleh dicek Pak. Tidak punya kartu. Yang punya kartu malah sering masuk angin. Nek digesek kok duwe keri sethithik. Kerokan. Nun sewu lho. Kula menika sampun nate katimbalan dhateng Jakarta wonten dalemipun tiyang kang sugih blegedu. Yang namanya transfer duit itu tidak hanya setiap bulan. Itu hampir setiap detik, Pak. Ada uang masuk. Iki piye to? Maka Bapak Ibu jangan gumunan, jangan kagetan, jangan bingungan. Kula wangsuli nggih, jangan kagetan, jangan bingungan, jangan gumunan. Jangan-jangan Ibu Bapak bludrek mergo sering buka YouTube. Nggih mboten? Jangan-jangan panjenengan gulane dhuwur mergo nesu terus niku. Nggih.
Padahal orang yang bertakwa itu al-kadhiminal ghaidha. Jangankan kok gebrak meja, nembe anyel kemawon mboten. Nggih. Anyel itu basa Jawa, kemudian dibawa ke Inggris jadi annoying. Ini sumbangan wong Jawa, anyel, annoying, subhanallah. Jadi ibu bapak yang melakukan, kenapa orang yang bertakwa itu selalu memperoleh solusi. Yang kedua, mendapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kata kuncinya orang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Mengimani pada yang tidak bisa dilihat oleh mata. Lanjutnya itu tambah tua, tambah blabur kok. Ya mboten pamirengipun nggih. Jenengan ngendikan apa? Nek dijak pangandikan seru dikira nesu. Nek rindi mboten mireng. Maka ibu bapak yang kami muliakan, mumpung Gusti Allah masih memberikan kesempatan, perbanyak hafalan Al-Quran. Perbanyak hafalan Al-Quran. Nanti kalau mripat nih pun mboten iso mirsani saestu, niki muni dewi Qur'ane. Talingane mboten mireng. Ini yang di dalam ini. Cobi, tolong diperhatikan surat Luqman ayat 20. Alam taro annallaha sakhkhar lakum ma fis samawati ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Jadi bapak ibu ketinggalipun mendel, saged pangandikan piyambak kok. Ngrasani kula. Kayak kok gaya dadak duding-duding bareng. Diamnya kita bisa bicara, bisa komentar. Itu yang dimanfaatkan. Itu namanya self-talk. Ya, terus mendel kulon niku ngaji Bapak Ibu. Mau tidur, ngaji, ngaji. Ya. Jadi hati itu harus dioptimalkan. Jadi panjang kulaturi ngangkat jari telunjuk untuk membedakan mana yang sedang ngantuk dengan yang tidak. Nusewu je. Nah gitu ngantuk tuh. Sama je. Tunjuk dada kiri. Hahuna. 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 Ini yang sering diabaikan masyarakat kita. Masyarakat kita hanya fokus mata dan telinga. Sehingga mudah sekali tensinya munggah. Mudah sekali gulanya munggah. Asam uratnya munggah. Maka kita harus melibatkan hati Bapak Ibu. Contohnya melibatkan hati apa? Ya betul, lihat hujan. Kama thali ghaithin a'jabal kuffar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra. Liane do siap-siap remason. Liane do siap-siap tolak angin. Kulo gadah paklik. Itu hidupnya hanya untuk Al-Quran Bapak Ibu. Tapi nek disowani ponaan, duitnya anyar-anyar. Itu uang dari mana Bapak Ibu? Nanti lala keluarga penghafal Al-Quran Bapak Ibu. Bude itu hafal Quran. Bapak, nah ini kok sudah selesai enggak? Ini alarmnya sudah rampung Pak Budi. Ini belum keluar PPT-nya loh. Semalam saya kirim PPT untuk 3 semester. Sahabat, betul usah distel lah. Ini gantinya alat peraga. Ini saya bawa kemana-mana sampai ke Balikpapan, Bontang, supaya Bapak Ibu paham. Selama ini yang diurusi yang di luar terus dirinya sendiri terabaikan. Dan terus untuk bisa menciptakan karya semacam ini perlu 40 tahun Bapak Ibu. Jadi manusia itu isinya hijau, kuning, abang. Terus menawi panjenengan pasuryanipun merengut. Penuh kebencian. Niku kuning. Bapak Ibu kok sedih.
banyak keluh kesah. Niku apa? Dan ini pemicu kanker payudara, kanker prostat, kanker usus. Segala macam kanker itu ada di lampu merah. Coba itu kalau pinangge ahli ekonomi yang ngurusi rumah sakit pendidikan UGM sedang mikir alat-alat untuk kanker berapa miliar. Dan siapa yang bisa menanggung kelangsungan hidup? Obatnya sak suntikan 30 yuta. Siapa yang menanggung hidup? Nyatanya juga hanya wafat sih. Termasuk dokternya. Lo ingin dokter untuk sarjito kanker masih muda. Mila Bapak Ibu, tolong diperhatikan mumpung di bulan Ramadan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah. Istighfar panjenengan mengembalikan kondisi. Kita tidak mungkin memadamkan lampu kuning. Karena kita perlu, Pak. Panjenengan poso itu kadar adrenalinnya paling tinggi dibandingkan orang yang olahraga berat sekalipun. Ini adrenalin yang kuning. Jadi setiap hari Bapak Ibu, ginjal dan usus selalu berhadap-hadapan. Dan yang kalah usus. Maka sakit mah. GERD. Kanker usus. Ini ditekan oleh yang kuning, Pak. Siapa yang menyelamatkan pertempuran di antara keduanya? Itu yang hijau. Nah, hijau itu isinya apa? Gerak rahang. Pangsurian. Nafas panjang. Vocalization. Breathing. Posture. Ini ilmu kedokteran terbaru, Bapak Ibu. Dulu waktu saya kuliah tidak ada ilmu semacam itu. Maka kalau Bapak Ibu membaca Al-Quran, baguskanlah bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau wit SD pun juara MTQ, Pak. Sak kabupaten dipamerke ning ngarepe bupati. Yang hadir ribuan di alun-alun. Kok nggih mboten grogi lho Pak Buti? SMP juara Karsidena. Sinaosa namung juara 3. Pesaing kula tangga kula Profesor Dardiri kok ya didadeke sak kampung. Terus nek ngimap niku pingsut. Lah sampean juarane maju. Yang saya Pak Buti kalau mau kula dipun dawuhi ngimami sebetulnya yang lebih berhak itu Sohibul Bed. Yang Pak Buti kula dari matur panjenengan. Samuji. Terus Bapak Ibu kesehatan itu keberhasilan Bapak Ibu menyalakan lampu hijau. Mila kula dinten menika ngangge rasukan ijem supados panjenengan kengetan terus. Lampu hijau bisa menyala syaratnya 3. 1. Jaga ucapan. Karena mila kalau waosaken serat Al-Hujurat. Innalladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah ulaika alladzina amtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun alim. Orang yang merendahkan suara itu diampuni dosanya dan dapat pahala yang tidak terbatas. Saking pengelolaan pangandika, maka orang Jawa Pak Buti ajining diri gumantung ana ing lati. Coba orang-orang tua kita ini luar biasa toh. Padahal ilmu kedokteran baru membuktikan orang yang bicaranya keras, ini lampu kuningnya terus menyala terang, Pak. Nusewu. Nggih, Ibu, Bapak ingkang mulia. Orang yang bicaranya keras. Innalladzina yunaduna kami wara'il hujurati aktsaruhum la yaqil. Enggak punya akal. Akal itu untuk ngerem Bapak Ibu. Iki nek matur kaya ngene kesoron ora ya. Nggih. Mustahil Bapak Ibu. Sampun rampung nggih Pak Buti nggih. Alhamdulillah. Kalau ndak ada
moderator bahaya ini sampai zuhur nanti. Ya, kalau cekapakan sekedip melih 1 menit Pak Budi nganyang. Yang kedua pernapasan. Jangan malas mengambil nafas banyak. Karena Bapak Ibu sekarang sudah mulai muncul penyakit TBC lagi. Karena apa? Paru-paru di atas pasti kurang makan. Gara-gara Bapak Ibu banyak duduk. Maka duduk jauh lebih berbahaya daripada merokok. Apalagi merokok sambil duduk. Subhanallah. Itu tidak. Sampun nggih. Jadi duduk batasilah 1 jam. Makanya Pak Budi tidak bisa ditawar. Penampung sesuk melih. Suwen lungguh ndak sehat. Insya Allah. Dan yang terakhir adalah posture. Lakukan gerakan sholat yang tumakninah. Ngestok akan dawuh Pak Budi kalau cekapaken semanten billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.